Oke, assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Sonia. Ya, gimana kabarnya nih Pak Wahyu hari ini nih? Alhamdulillah baik Pak Sonia. Gimana Pak Sonia sendiri? Alhamdulillah ya. Jadi begini Pak Wahyu, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasikan dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu kan nanti akan melaksanakan coaching nih Ya. dengan Bu Ika. Nah, tapi sebelum Pak Wahyu melaksanakan coaching dengan Bu Ika, sebagai langkah awal, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Baik. Boleh Pak Wahyu? Boleh silakan Pak Sonia. Baik, yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Menurut Pak Wahyu, coaching yang ideal itu seperti apa? Baik Pak Sonia. Kalau menurut saya, coaching yang ideal itu tentunya yang pertama harus memahami coaching dengan alur tirta, dan yang kedua menguasai kompetensi coaching itu sendiri, dan yang ketiga sesuai dengan prinsip coaching. Betul sekali Pak Wahyu. Ya, nanti pada saat coaching, antara coaching dan coaching ya juga akan saya amati dan akan saya nilai terkait hal tersebut sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Itu seperti apa aja nanti akan saya nilai. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, apakah Pak Wahyu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Nah, dan yang paling utama harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama itu adalah kemitraan, misalnya sejajar atau tidak, ya lebih tinggi atau rendah, itu tidak ada seperti itu, nanti kita lihat. Yang kedua, bagaimana proses kreatif ya dalam hal menggali terhadap coaching. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan ke Pak Wahyu, kompetensi apa yang ingin Pak Wahyu kembangkan dalam hal proses coaching hari ini? Baik Pak Sonia, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak Sonia. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Pak Wahyu, jadi Pak Wahyu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, yang terdiri dari kehadiran yang penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak Wahyu ya? Ya, Pak. Di antara ketiganya, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Pak Wahyu kembangkan atau Pak Wahyu lakukan untuk observasi? Baik Pak, yang lebih spesifik sih ya, yang ingin saya kembangkan itu yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Pak Wahyu yang akan Pak Wahyu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Pak Wahyu, ini pertanyaan terakhir ya, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Baik Pak, indikator ketercapaiannya yaitu saya ingin dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching saya ini menemukan solusi atau strategi dari permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Baik Pak Wahyu, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching adalah menemukan solusi tersendiri ya atas permasalahannya. Baik Pak Wahyu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Pak Wahyu sampaikan. Nanti ke depan kita akan berbincang-bincang lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi untuk melakukan proses coaching dan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai juga kita akan lihat sampai mana ya kesampaian Pak Wahyu. Saya kira itu saja ya Pak Wahyu ya. Terima kasih atas waktunya Pak Wahyu. Sama-sama pesannya.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia semuanya. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Bogor pada kesempatan ini akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terlebih dahulu, saya perkenalkan, saya Riana Damayanti sebagai supervisor atau pengamat. Berikut Pak Sonya sebagai coach dan Pak Wahyu sebagai coaching. Baik, selanjutnya silakan kegiatan coaching antara Pak Sonya dengan Pak Wahyu dipersilahkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mas Sonya. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Pak Sonya. Sonya sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat juga. Tapi saya perhatikan sepertinya Pak Wahyu sedang ada masalah. Apa iya? Betul Mas Sonya. Kebetulan saya tuh di kelas ada sedikit masalah ya tentang anak didik saya di salah satu kelas yang memang sebetulnya kalau dilihat dari pribadi anak tersebut itu memiliki potensi yang baik, terutama dalam pelajaran saya ya, pelajaran bahasa Inggris. Anak itu untuk pronunciation-nya, vocabulary-nya sudah di atas rata-rata dari siswa yang ada. Tapi kebetulan kemarin ada informasi bahwa di kabupaten itu ada perlombaan untuk perlombaan bahasa Inggris untuk public speaking ya Pak. Cuman ketika saya coba menawarkan ke anak tersebut, ternyata si anak itu tidak mau dengan alasan karena memang gak berani. Padahal sebetulnya kalau saya lihat dari rata-rata siswa saya yang di kelas itu, terutama anak itu potensinya cukup luar biasa untuk dalam bidang bahasa Inggris ini Pak. Ya, sangat disayangkan padahal ya Pak Wahyu ya, ketika kita melihat potensi yang dimiliki oleh siswa, tetapi seperti ada masalah yang dialami oleh mereka gitu kan, sehingga ketika ditawarkan ada sebuah kegiatan, padahal itu adalah potensi yang dia miliki untuk bisa mengikuti. Nah, kira-kira menurut Pak Wahyu, apa nih harapan Pak Wahyu nih melihat permasalahan yang dihadapi oleh anak dan kegiatan diskusi kita? Kalau harapan saya tentu saja untuk anak ini, bagaimana caranya anak ini agar berani menumbuhkan mental untuk mampu beradaptasi dengan keadaan dalam hal ini perlombaan ya Pak. Karena pada dasarnya kemampuan itu tidak akan terlihat ketika mentalnya tidak terbentuk. Jadi ketika dia punya kemampuan, punya skill, sedangkan mentalnya itu masih jauh dari harapan, maka hal tersebut tidak akan bisa memunculkan potensi yang ada pada dari anak tersebut. Betul sekali, terkait permasalahan yang tadi dihadapi oleh siswa Pak Wahyu. Mental itu kan sesuatu hal yang hanya bisa dirasakan oleh pribadi anak tersebut gitu kan. Tapi kita harus gali lebih dalam apa yang dialami sehingga kita bisa memunculkan semangat pada diri anak tersebut. Karena saya pikir sayang sekali gitu ya, ketika ada perlombaan gitu kan, dia punya potensi untuk mengikuti dengan kemampuannya, dan itu akan menjadi PR bagi Pak Wahyu gitu ya. Nah, kira-kira dengan melihat permasalahan tadi, solusi apa sih yang Pak Wahyu siapkan untuk mengatasi hal tersebut? Solusi yang coba saya akan terapkan Pak ya, yang pertama mungkin saya akan berkomunikasi dulu dengan anak tersebut secara pribadi. Kemudian coba saya akan menelisik secara jauh mulai dari teman-temannya, kemudian akan mencoba melebar masuk ke ranah orang tuanya, supaya orang tuanya juga ikut menyupport apa yang saya harapkan. Bantuan-bantuan dari rekan-rekannya pun itu sangat penting, karena memang ketika anak itu bisa mengikuti perlombaan dan mudah-mudahan harapan saya bisa dapat juara, itu bisa jadi sebuah kebanggaan baik untuk pribadinya, sekolah, dan orang tuanya. Pasti teman-temannya pun bangga. Lalu apa yang saya lakukan tersebut kelak
akan menumbuhkan keberanian dan mental pada anak tersebut. Ya, dengan tadi solusi yang Pak Wahyu coba terapkan gitu ya. Kira-kira dengan langkah yang sudah Pak Wahyu tadi untuk siapkan, apakah strategi itu dapat Pak Wahyu lakukan? Itu kira-kira jangka waktunya berapa lama nih bisa tercapai? Baik. Kalau untuk target mungkin saya akan coba targetkan selama 3 bulan. Kebetulan memang jarak ke perlombaan itu kurang lebih ada 3 bulan, dan harapan saya ketika mendekati waktu untuk perlombaan tersebut, si anak betul-betul sudah siap. Sebetulnya kan yang tadi saya bilang, anak tersebut memang hanya kekurangannya pada sisi mental saja. Mungkin sebagian besar pun hal tersebut untuk ke skill dan kemampuan anak tersebut sudah tidak usah diragukan, karena memang hanya butuh genjatan atau support dari kami sebagai pendidik, dan kemudian mungkin didorong oleh teman-teman dan orang tua. Baik, saya pikir memang betul ya tadi yang sampaikan Pak Wahyu. Nah, ke depan kira-kira nih menurut Pak Wahyu, adakah hal lain yang sudah Pak Wahyu siapkan selain tadi rencana pembentukan mentalnya, jangka waktu 3 bulan? Kira-kira ada hal lain nggak yang sudah Pak Wahyu siapkan? Mungkin untuk ini mas secara keseluruhan, tidak spesifik ke anak tersebut, mungkin dalam metode pembelajaran yang mungkin secara umum saya terapkan di kelas, saya akan mencoba menerapkan metode diskusi, yang kemudian dari diskusi tersebut anak akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut, sehingga anak-anak bisa lebih aktif dalam pembelajaran, terutama dalam bahasa Inggris. Karena memang banyak orang yang berpikiran, siswa khususnya di sini, bahasa Inggris itu ketika masuk sudah pikir bingung duluan. Padahal sebetulnya kalau saya bandingkan, saya itu mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, sama pelajaran-pelajaran apalagi bahasa daerah seperti bahasa Sunda. Saya pikir kalau dibandingkan ketiga mapel itu, bahasa Inggris paling mudah, karena memang anak sudah kagok aja ketika ketemu dengan kata-kata bahasa Inggris, tulisan dengan bacanya berbeda. Akhirnya mereka seperti itu. Maka saya gunakan metode diskusi. Kemudian mau tidak mau anak harus mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut, sehingga itu memicu anak-anak untuk mau dan membaca, terutama berbicara ketika mempresentasikan. Ya, dengan strategi solusi ya, salah satunya tadi ada diskusi ya, yang mungkin nanti ke depan Pak Wahyu akan coba terapkan kepada seluruh siswa. Tadi ya, salah satunya untuk anak yang memang memiliki tadi mental yang kurang, mudah-mudahan ya tadi yang Bapak Wahyu siapkan dalam bentuk strategi diskusi pembelajaran bisa merubah paradigma anak tersebut untuk mau tampil berani dan siap nanti untuk ketika diajak mengikuti perlombaan. Nah, selanjutnya menurut Pak Wahyu nih, dalam hal nanti ke depan potensi anak, komitmen yang siap Pak Wahyu gunakan atau yang siap Pak Wahyu untuk rencanakan seperti apa komitmennya? Baik Pak, kalau untuk komitmen itu yang pertama tentu saja dari saya sendiri, karena pada dasarnya ketika saya punya rencana yang akan saya jalankan, terutama untuk bertujuan kepada siswa, itu yang pertama dari sayanya sendiri, bagaimana saya meyakinkan diri saya untuk bisa menjalankan proses ini, bagaimana bisa tidaknya saya konsisten dengan program ini, karena bagaimanapun siswa ini tidak akan bisa melaksanakan apapun tanpa tuntunan kita sebagai pengajar. Maka yang pertama adalah kekonsistenan saya, kemudian kolaborasi dengan rekan guru sejawat, orang tua, terutama dengan siswanya sendiri.
mungkin itu Pak. Ya, baik. Saya sudah memahami segala permasalahan yang tadi Pak Wahyu sampaikan dengan komitmen tadi yang Pak Wahyu siapkan, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Mudah-mudahan ke depan permasalahan-permasalahan tadi yang Pak Wahyu utarakan itu dapat diselesaikan dan upaya persiapan ketika anak yang akan mengikuti perlombaan pun dia sudah terwujud ya, terbentuk mental dan karakternya akan lebih baik. Semangat Pak Wahyu dalam pembelajaran, tetap menjadi guru hebat, tetap menjadi guru yang diidolakan, ya dirindukan ketika datang ke kelas. Saya pikir potensi Pak Wahyu sangat luar biasa ya, bisa mengajar bahasa Inggris, bahasa daerah gitu ya. Itu tidak mudah ya, mengkolaborasikan pembelajaran dari berbagai bahasa gitu ya. Gurunya hebat, siswanya pun akan terdidik menjadi siswa yang lebih kuat. Amin. Semangat Pak Wahyu ke depan, semoga di pertemuan kita kali ini bisa mendapatkan pemanfaatan untuk Pak Wahyu ke depannya. Terima kasih Pak Sonia. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Sonia. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya dengan Bu Ika? Apakah sudah merasa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi prosesnya berjalan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama dengan Bu Ika, ada beberapa pertanyaan ya Pak Wahyu yang akan saya tanyakan. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Pak Wahyu, sudah berhasil ya dalam melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan nih yang saya tulis gitu. Tadi Pak Wahyu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, misalnya menanyakan tujuan ya kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coaching. Kemudian Pak Wahyu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atas tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Pak Wahyu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching ya, sehingga rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Wahyu gitu ya dengan Bu Ika. Ya, misalnya Pak Wahyu sudah fokus terhadap coaching. Artinya Pak Wahyu di situ sudah melakukan presence atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Wahyu juga sudah mendengarkan secara aktif, dan tentunya Pak Wahyu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kepada Bu Ika sesuai dengan kata kunci yang disampaikan pada saat coaching ya. Luar biasa ya yang sudah dilakukan oleh Pak Wahyu untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan ya dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, saya ada pertanyaan satu lagi nih untuk Pak Wahyu. Ya. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi daripada yang sekarang. Betul sekali Pak Wahyu ya, luar biasa. Jadi Pak Wahyu akan mendalami lagi ya sesuai dengan alur tirta ya agar lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak Wahyu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini ya, dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Terima kasih atas kesempatannya, semoga ke depan dapat berjalan dengan baik dalam proses kegiatan coaching selanjutnya. Amin. Terima kasih, sama-sama Bapak. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Untuk itu terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya Wahyu Rahmat sebagai supervisor atau pengamat. Yang kedua ada rekan saya yaitu Ibu Ika sebagai coach, dan yang selanjutnya ada Bu Cempaka sebagai coaching. Baik, selanjutnya silakan kegiatan coaching antara Bu Ika dan Bu Cempaka bisa dimulai. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Cempaka. Bu Ika, apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Cempaka juga? Alhamdulillah Ibu sehat. Tapi sepertinya kelihatan dari wajahnya Bu Cempaka lagi murung nih. Apakah ada permasalahan yang dialami Bu Cempaka? Iya Ibu, saya lagi ada sedikit masalah nih dengan salah satu siswa perwalian saya. Oh begitu. Nah, jadi Bu Cempaka menemui saya tujuannya untuk membicarakan perihal permasalahan Bu Cempaka tersebut. Iya Bu, tapi saya bingung nih mulainya dari mana. Nggak apa-apa, ceritakan saja. Mungkin insya Allah saya sebagai teman di sini, saya dengan senang hati akan membantu menyelesaikan permasalahan yang Bu Cempaka alami. Iya Ibu Ika, terima kasih. Jadi tujuan saya nih ketemu Bu Ika untuk menceritakan keluh kesah saya dari permasalahan saya terkait perwalian saya nih Bu Ika. Bu Ika ada waktu? Ya, alhamdulillah saya lagi tidak ada kegiatan. Mudah-mudahan saya bisa membersamai Bu Cempaka dalam kegiatan ini. Nah, baik. Apa yang menjadi tujuan Bu Cempaka datang menemui saya? Iya Ibu, saya akan menceritakan Bu ya tentang perwalian saya. Begini Bu Ika, di kelas saya nih 10H ada siswa yang bernama Ibnu, tidak bisa membaca. Mungkin Bu Ika juga kenal ya dan mengajar Ibnu. Oh iya, betul, itu anak tersebut memang kekurangan dalam hal membaca. Iya Ibu, jadi gini, pas awal masuk itu saya mengetes perwalian saya dengan artikulasi matematika dan juga membaca buku teks. Tapi pas saya lihat Ibnu ini tidak membaca bukunya, tapi malah mengganggu teman-temannya yang sedang membaca. Pas saya cek ke depan, Ibnu suruh ke depan dan membaca di depan saya di meja guru, ternyata benar Ibnu tidak bisa membaca Bu. Begitu masalahnya Ibu. Oh begitu ya. Nah berarti apa yang menjadi alasan anak tersebut atau Ibnu tadi bisa sampai tidak membaca, bisa sampai belum bisa baca seperti itu? Ya Ibu, saya kan pikir awalnya anak-anak zaman sekarang itu terlalu banyak menggunakan handphone sehingga tidak bisa membaca atau malas membaca buku. Tapi ternyata pas saya cek Ibnu itu tidak bisa membaca, bahkan tidak hafal huruf-hurufnya Ibu. Oh betul ya, seperti itu. Berarti memang kontaminasi HP itu sangat berpengaruh ya. Nah bagaimana sekarang yang akan Ibu Cempaka lakukan selanjutnya? Iya Ibu, saya akan memberikan treatment dengan membelikan dia buku bacalah dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi membaca sepulang sekolah dan belajar membacanya itu di perpustakaan Ibu, agar teman-teman itu tidak mengetahui kalau dia itu tidak bisa membaca. Begitu Ibu. Oh, bagus sekali yang sudah dilakukan Bu Cempaka. Nah sejauh ini apakah yang sudah dilakukan Bu Cempaka itu sudah optimal? Ya Ibu, jadi sudah ada kemajuan dari Ibu untuk mengetahui huruf-huruf yang tadinya kan belum tahu Bu, sekarang alhamdulillah sudah tahu. Tapi saya juga terus mengajar Ibnu sepulang sekolah. Begitu Ibu. Alhamdulillah kalau udah ada kemajuan dan yang dilakukan Bu Cempaka itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan Ibnu semakin cepat ya, semakin lancar lagi dalam proses membacanya. Nah selanjutnya
dilakukan Bu Cempaka ini, apakah sudah mencapai tingkat keberhasilan menurut Bu Cempaka? Sudah berhasil sampai sejauh mana seperti itu? Iya Ibu, untuk aksi saya itu belum optimal karena kemarin saya berdiskusi dengan guru BK beserta orang tuanya. Akhirnya guru BK itu memberi solusi bahwa ini juga harus diajarkan di rumah Bu. Jadi guru BK juga menyuruh si orang tuanya ini untuk mencarikan pendamping untuk mengajari Ibnu di rumah, tidak hanya di sekolah. Begitu Ibu, agar hasilnya semakin maksimal ya Bu ya. Iya, bagus sekali itu. Berarti kita harus bekerja sama ya Bu ya, dengan orang tua yang ada di rumah, karena memang intensif waktunya itu lebih banyak di rumah seperti itu. Nah, sekarang kira-kira nih langkah Bu Cempaka selanjutnya seperti apa? Ya Ibu, langkah selanjutnya saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu ya. Nah, kepala sekolah juga berkomitmen agar Ibu itu bisa belajar atau membaca itu sampai UTS Ibu. Jadi ada waktu, diberi waktu untuk UTS agar bisa mengerjakan soal-soalnya. Gitu Ibu. Ya, bagus sekali. Mudah-mudahan yang sudah dilakukan Bu Cempaka dari langkah-langkahnya, strateginya bisa berjalan dengan lancar dan berhasil ya. Amin. Nah, sekarang saya pikir Bu Cempaka itu sudah bisa menemukan solusi yang terbaik bagi Ibnu. Tadi yang sudah diutarakan Bu Cempaka sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, terus yang Bu Cempaka juga sudah bekerja sama dengan orang tua, memberitahu bahwa Ibnu itu nanti pengajarannya penuh yang berada di rumah. Nah, baiklah kalau begitu berarti Bu Cempaka sudah punya solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah Bu Cempaka alami. Alhamdulillah Ibu, saya lega ya setelah bercerita dan berdiskusi dengan Bu Ika. Terima kasih sudah membantu saya, membuat saya lega atas permasalahan saya Ibu. Hatur nuhun. Iya, alhamdulillah saya juga merasa senang kalau Bu Cempaka sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami Bu Cempaka. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu Cempaka? Tidak Ibu, cukup. Ya, kiranya kalau tidak ada, kita akhiri percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan yang akan dilakukan Bu Cempaka itu bisa berhasil ya, bisa mencari solusinya tadi